wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pada hari ini kita dapat bertemu kembali setelah Sabtu pekan lalu kita libur, istirahat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali melalui Golden Habit Forum, kajian rutin kita pada Sabtu 21 Rabiul Awal ini. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu Bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah akan menjadi pemantik pada pagi hari ini dengan melanjutkan diskusi implementasi Golden Habits dengan topik insya Allah pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan adab menerima tamu. Semoga nanti apa yang disampaikannya dapat kita terima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka kajian pada Golden Habit Forum ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah ini sebarannya mulai dari Papua hingga Sumatera, di tengah-tengahnya ada Sulawesi, Kalimantan, Jawa, NTT, yang alhamdulillah ya, sudah hadir di forum ini. Dan saya mohon maaf di Sabtu yang lalu terpaksa off karena Allah sedang menganugerahi buat saya ini ya sebuah apa namanya ujian harus dirawat di rumah sakit. Nah, Sabtu yang lalu masih dalam perawatan di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk online, ya. Sehingga terpaksa di Sabtu yang lalu libur, ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kekuatan ya kepada saya dan memberikan kesembuhan atas Amin. masalah yang Allahumma amin. diberikan kepada saya. Demikian juga saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga Amin. dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadahnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ya, kita selalu mengawali Golden Habit Forum ini dengan silaturahim jelang before meeting. Ini mulai jam 6 kita sudah buka forum ini, ya. Dan alhamdulillah kita banyak diskusi, banyak tukar informasi perkembangan umat Islam di sana sini, ya. Dan ini satu kegembiraan bahwa alhamdulillah Muhammadiyah di bulan ini sudah mendapatkan tambahan satu fakultas kedokteran. 1 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 fakultas ked
Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, amin. Fakultas Kedokteran. Ya, insya Allah ini Palu ya juga akan segera menyusul. Ya, sudah dilakukan visitasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga segera turun izinnya. Targetnya Muhammadiyah ini ada 30, ya, 30. Ini sudah insya Allah 22 ya, jadi masih ada 8 lagi. Kita doakan Ustadz Kamaluddin di Sorong ini juga bisa segera, ya, sehingga segera ada tambahan yang lain, ada Magelang dan lain-lain ya. Kita doakan mudah-mudahan fastabiqul khairat, Muhammadiyah selalu berada di depan dalam hal kebaikan. Ini kalau Ustadz Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu memberikan takrif pengertian fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi kalau menurut beliau berada di depan, ya, ya. Jadi selalu berada di depan dalam hal kebaikan. Maka kita harus berjuang bagaimana kita selalu terdepan di dalam hal kebaikan ini. Mudah-mudahan ini doa kita bersama dan upaya kita bersama, kita selalu bisa berada di depan dalam hal kebaikan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di hari ini insya Allah saya akan melanjutkan ya, tentang adab. Kita sudah membahas tentang adab perjalanan ya, di beberapa episode yang lalu. Di antara salah satu tujuan perjalanan kita itu salah satunya adalah apa? Silaturahim. Silaturahim, berkunjung ya kepada saudara-saudara kita itu salah satu yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan-perjalanan kita. Nah, masih terkait dengan itu, di pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang adab menerima tamu. Jadi orang yang bersilaturahim. Ini masalah tamu ini, Bapak-Ibu sekalian, ini masalah yang sangat dipentingkan di dalam Islam ya. Dan Nabi kita itu menjadikan ya ikramul dhaif ya, memuliakan tamu itu menjadi salah satu dari tanda-tanda keimanan. Ini hadis dari Surah Al-Ka'bi, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Jaizatuhu yaumun wa lailah. Wa dhiyafatu salasatu ayyam. Wa ma ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Wa la yahillu lahu ayyaswiya indahu hatta yuhrijahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Dan bertamu itu 3 hari. Lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal bagi tamu tinggal bermalam jika tuan rumah mengeluarkannya. Artinya ini jatah. Maka ini yang menarik adalah bahwa ikramud dhaif ya, memuliakan tamu ya, itu menjadi tanda keimanan ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya menghormati, memuliakan tamunya. Jadi ini luar biasa ini ajaran Islam ini. Tamu harus dimuliakan.
Nah, oleh karena itu kita dituntunkan bagaimana tata cara menyambut tamu. Tamu yang datang berkunjung ke rumah kita hendaknya diterima dengan baik. Rasulullah SAW adalah contoh penerima tamu yang baik. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah, ya berkata, Ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu wala ro'ani illa dhahika. Rasulullah tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau. Ya, sejak saya menjadi Muslim. Dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihat saya. Jadi Rasulullah itu sangat terbuka dengan tamu, maka rumah-rumah masyarakat Muslim itu biasanya salah satu ruangan yang ada ya, atau yang disiapkan itu ada ruang tamu dan itu diletakkan di bagian depan. Jadi memang sudah secara apa namanya psikologis ya atau secara eh, maksudnya membuat rumah itu disiapkan ada ruang tamu. Nah, kita seharusnya menyambut tamu dengan senyum ceria dan sapaan ramah. Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau juga bersabda, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka. Inna dzalika minal ma'ruf. Janganlah engkau remehkan perkara makruf, berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri. Sebab itu bagian dari perkara yang makruf. Hadis riwayat Abu Daud. Tadi menyambut tamu itu mesti dengan senyum yang ceria, ya, dengan ramah, dengan keramahan, senang, ya, ketika mendapatkan tamu. Nah, seorang mukmin hendaknya siap menerima tamu di rumahnya, atau bisa juga diterima di tempat lain yang dianggap layak. Nah, sekarang ini banyak yang mencoba apa namanya mulai gaya baru menerima tidak di rumah, tapi diterima di apa di restoran sehingga jamuannya itu lebih mudah, ada yang ngurusi. Ada diterima di kafe, di situ bisa sambil minum-minum dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pilihan. Tapi di rumah kita mesti menyiapkan ya untuk apa? Untuk menerima tamu. Terlebih-lebih apabila kita yang mengundang. Untuk keperluan kita mengundang sahabat-sahabat, ya saudara-saudara untuk datang ke rumah, itu persiapannya mesti lebih baik. Ya. Nah, kita mesti menyiapkan ya, di mana mereka akan ditempatkan, bagaimana penyambutannya, dan apa jamuannya. Dan bila harus menginap, ya, kita juga perlu menyiapkan kamar ya untuk mereka bisa tidur. Ya. Karena 3 hari itu kan mesti ada sesi tidurnya kalau mereka tidur. Ya. Tapi banyak tamu yang hanya datang kemudian apa namanya tidak sampai menginap. Ya. Nah, salah satu tuntunan yang kita mesti lakukan adalah menjamu tamu. Ya, tamu ini, ya, bagaimana menjamu tamu itu dalam Al-Quran diabadikan. Ya, antara lain ketika Nabi Ibrahim menerima tamu. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24-27, Allah berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam qawmum munkarun.
Faragha ila ahli faja'a bi'ajlin sami. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam orang-orang yang tidak dikenal. Ya, atau orang-orang yang belum dikenal oleh Nabiullah Ibrahim. Maka ia pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Ya. Tadi ada tamu, disiapkan hidangan berupa apa? Daging sapi, ya, yang dimasak. Ini Nabiullah Ibrahim. Nabi kita Muhammad itu juga memberikan teladan. Ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, pada suatu malam, saya pernah bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memerintahkan untuk diambilkan sepotong daging kambing besar. Setelah dimasak, beliau mengambil sebilah pisau. Lalu beliau memotong-motongnya untukku dengan pisau tersebut. Jadi disiapkan hidangan daging kambing. Ya, ini Rasulullah SAW. Para sahabat itu juga banyak melakukan. Dari Al-Mikdam bin Ma'dil Karib, ya, Abu Karimah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim yang bertamu kepada suatu kaum pada pagi harinya tamu itu dalam keadaan tidak mendapatkan jamuan, seorang Muslim wajib menolongnya hingga ia mengambilkan jamuan malamnya dari tanamannya dan hartanya. Ini biasanya dalam hidup bertetangga, kalau tahu tetangganya punya tamu, tidak punya kemampuan untuk menjamu, maka tetangganya berkewajiban untuk membantu memberikan jamuannya. Ini luar biasa. Jadi ketika tidak punya kemampuan menjamu, itu tanggung jawab tetangga orang lain untuk turut serta di dalam menjamu tetangganya. Ada cerita juga seorang laki-laki Ansor, ya, kedatangan tamu dan bermalam di rumahnya. Padahal dia tidak mempunyai makanan selain makanan anak-anaknya. Maka dia berkata kepada istrinya, tidurkan anak-anak dan padamkan lampu. Sesudah itu suguhkan kepada tamu kita apa adanya. Ya. Jadi supaya apa namanya? Karena cukup untuk tamunya saja, untuk tuan rumahnya tidak cukup, ya. Maka tuan rumahnya memilih tidak ikut menikmati hidangan khusus untuk tamu saja supaya tidak kentara, apa lampunya dimatikan. Ini begitu takrimul dhaif, ya, menghormati tamu sehingga, ya, dari peristiwa itu, ya, kata Abu Hurairah, turunlah Quran surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan tamu dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Masya Allah, ya. Begitu takrimud dhaif ini luar biasa diamalkan para sahabat. Dan saya secara pribadi juga mengalami bagaimana dulu, ya, ketika saya kecil orang tua itu begitu
mempersiapkan kehadiran tamu-tamu dengan baik. Setiap ada tamu, ya, itu yang pertama kali sebelum diskusi atau ngobrol-ngobrol itu mesti ke belakang dulu, ya, siapa yang ada di belakang, tolong ini ada tamu. Nah, biasanya terus disiapkan minuman, ya, bikin teh panas atau apa, ya, kemudian plus pacitan, ya. Pacitan itu lah snack lah kalau sekarang, ya. Nah, sehingga nanti begitu sudah mulai ngobrol, itu sudah ada minum, sudah ada pacitannya, sudah ada snacknya, sehingga bisa sambil menikmati hidangan. Nah, kalau bertamu sampai melewati waktu makan, maka biasanya juga disiapkan makan besar. Ya. Ini yang saya alami ketika saya masih bersama orang tua itu hampir setiap tamu datang itu disiapkan suguhan, ya, disiapkan hidangan. Kecuali tamu-tamu yang hanya datang untuk sejenak. Nah, tamu yang datang sejenak itu apa? Misalnya, ya, dulu kalau ada kematian itu kan ada yang keliling kampung memberitahu atau menyampaikan undangan, ya, itu biasa datang. Nah, ini biasanya ketika bertamu itu sudah menyampaikan rebat cekap, kami hanya perlu cukupnya sebentar saja mau menyampaikan berita bahwa Pak ini meninggal dunia tadi malam dan rencana akan dikebumikan hari ini jam sekian. Demikian, terus mohon pamit. Jadi itu tamu yang tidak bisa ditahan untuk diajak minum dulu, karena biasanya dia akan menyampaikan berita itu kepada sekampungan sehingga harus cepat, ya, harus cepat. Nah, itu biasanya tidak disiapkan. Tapi tamu-tamu yang tidak untuk kepentingan sesaat seperti itu, ya, itu biasanya disiapkan hidangan. Saya juga mengalami, ya, beberapa sahabat-sahabat, saudara-saudara di Kalimantan Timur ini, ya, misalnya daerah transmigran, ya. Saya kalau bertamu itu, ya, salah satu yang nggak boleh cepat karena harus makan. Nah, jadi kalau belum makan itu belum sah ini. Ada di Teluk Dalam itu ada Pak Darmo namanya, sekarang sudah almarhum, ya. Jadi kalau saya ke sana itu ya sudah dianggap seperti saudara dan ya ya begitu datang itu siapkan minuman, makanan, nanti harus makan sebelum pulang. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang didasarkan pada tuntunan Rasulullah bagaimana takrimud dhaif ini menjadi sesuatu yang penting yang menjadi bagian dari tanda keimanan. Nah, saya kira ini akan juga membangun persaudaraan yang semakin erat, yang ini menjadi salah satu tata nilai di dalam bermuhammadiyah ini, persaudaraan, ya, persaudaraan. Bagaimana kita bisa membangun persaudaraan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan melakukan penghormatan, takrim kepada tamu, ya. Dan mungkin, ya, kalau kita bertamu di tempat yang jauh, ya, harus perjalanan, ya, mungkin bisa perjalanan 1 hari, harus menginap, maka keluarga Muslim ini mestinya juga menyiapkan kamar yang sewaktu-waktu bisa ditempati oleh tamu. Nah, ini menjadi bagian yang penting, ya, yang punya rezeki cukup, ya, bisa membuat kamar yang bisa sewaktu-waktu ditempati oleh tamu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, masalah tamu, ya, ini memang ini menjadi sesuatu Bluetooth mode. yang penting. Waiting for connection. Dan bagaimana kita bisa takrimud dhaif, Manage ya. mode. Takrimud dhaif ini menjadi bagian dari habit kita. Mestinya kita senang menerima tamu, ya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya.
mudah-mudahan ini ada Dr. Piri, Ustadz Syairi, Prof. Partino, Ustadz Laude, Ustadz Nana, Ustadz Zaidin, dan lain-lain, ada Dr. Edi, ya, dan lain-lain bisa menambahkan, ya. Sehingga bagaimana kita membangun persaudaraan ini semakin kuat, ya. Dan persaudaraan ini saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Ikhwan, ya, apa yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan diperkaya oleh Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.